Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas Anda dan saya, semoga semua makhluk berbahagia. Banyaknya nanyain ke saya, gimana sih kok bisa sabar banget Mbak Yuni menghadapin keadaan hari-hari ini? Kenapa Mbak Yuni mau sih mendengarkan curhatan mereka, sementara Mbak Yuni nggak dapat uang, malah kayaknya satu hari itu 20 curhatan, 50 curhatan. Sekali lagi, saya tidak dapat uang dari mereka yang curhat, tapi saya dapat uang dari Tuhan. Itu berkat dari Tuhan. Kenapa? Dari YouTube ternyata appreciate dengan apa yang saya lakukan. Saya berterima kasih sekali sama Tuhan karena berkat Tuhan itu terus mengalir atas kita yang berani dan mau melakukan kebaikan. Saya jelaskan di sini Mbak ya, kenapa saya bisa sabar sekali. Saya sama dengan Anda. Saya merasa saat kalian bermasalah itu saya merasa bahwa itu adalah saya. Kenapa saya sabar banget menghadapin kalian? Karena itu merasa, itu loh saya dulu. Nah, di posisi seperti itulah saya dulu. Tapi saya dulu sendiri. Kadang saya berpikir kalau saat itu saya mengeluh dan ada orang yang mau mendengarkan keluh kesah saya, mungkin sampai saat ini saya akan mengingat mereka. Dan itu benar-benar saya lakukan dengan ikhlas karena saya punya prinsip, hari ini saya dipercayakan Tuhan bisa memberkati orang lain. Itu karena izin Tuhan. Saya dulu pernah kecewa. Saya dulu pernah gagal dalam rumah tangga, cerai menikah lagi dengan satu laki-laki yang sama. Pada akhirnya cerai lagi, nikah lagi, dan di saat saya menjadi janda, di situ saya mengenal garangan, di mana saya jatuh cinta sama dia dan saya menikah sama dia. Akhirnya saya bawa dia ke Hong Kong dan berharap dia bisa saya proses untuk mendapatkan Hong Kong ID. Di mana biar saya bisa hidup bareng sama dia. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Tuhan tunjukkan pada saya, laki-laki ini tidak sesuai dengan saya. Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa laki-laki ini tidak pantas untuk mendampingi hidup saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saat saya posisi proses untuk mendapatkan Hong Kong ID buat dia bekerja di Macau, di mana saat dia bekerja di Macau, dia menunjukkan gelagat bahwa dia adalah laki-laki yang tidak setia. Laki-laki yang dimana tidak bisa memegang janjinya pada Tuhan dan pada saya. Di situ saya lihat di Facebooknya, posisi masih menikah sama saya, di Facebooknya, di Instagram dia itu mengatakan tentang firman-firman Tuhan, tapi pada kenyataannya di sisi lain dia punya sesuatu yang saya tidak tahu. Dari situ mungkin Tuhan ingin menunjukkan sama saya bahwa laki-laki ini tidak sesuai dengan saya. Dari waktu ke waktu akhirnya saya tahu, bahkan saya sempat dijatuhkan, dihina, karena sekali lagi saya menikah dengan dia beda usia. Jadi dulu saya punya prinsip bahwa saya tidak akan pernah menikah dengan orang yang lebih muda dari saya. Tapi ternyata laki-laki ini lebih muda dari saya dan saya tahunya itu setelah menikah. Maksudnya setelah proses mau nikah, bukan setelah menikah, setelah proses mau nikah. Karena wajahnya sudah tua tapi ternyata umurnya masih kecil. Jadi saya tuh modusin garangan seperti itu. Ya uang pastinya habis dong. Pernikahan pastinya saya yang biayai. Tidak ada dari keluarga dia yang membiayain 1 sen pun. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saya pun rela dan ikhlas. Yang penting dia setia sama saya, sayang sama saya. Tapi pada kenyataannya tidak. Ya udah, akhirnya kita cerai. Di saat itu sebenarnya saya jatuh terpuruk. Nah, dari situ saya berubah seperti tomboy. Berubah jadi tomboy dan dari situ saya melanglang buana, saya selalu traveling, di mana saya tidak pernah komunikasi dengan keluarga saya lebih suka traveling ya Mbak ya, saya kemanapun terserah saya ke Korea, ke Jepang, bahkan saya lebih suka ke Thailand, ataupun ke Taiwan. Ya pokoknya saya jalan-jalan untuk menyenangkan hati saya, karena sekali lagi saya cari uang, banyak-banyak pun buat siapa? Anak dan suami juga nggak butuh saya, ibu bapak saya juga nggak butuh uang dari saya, jadi saya cari uang buat diri saya sendiri, saya habiskan untuk foya-foya. Dan saat saya pisah dengan garangan itu saya lupa perpuluhan ya Mbak ya. Saya lupa tentang sumbangan atau memberikan sedikit uang saya untuk bersedekah. Jadi di situ saya merasa bodoh amat. Dunia ini tidak adil, saya berbuat baik aja
nggak ada yang baik sama saya, ternyata saya ditipu, saya dibohong. Makanya saya punya rasa kecewa yang begitu dahsyat. Dan saat itu saya tidak ada rasa terima kasih sama Tuhan, saya tidak memberikan sebagian harta saya pada orang yang wajib saya berikan. Pada tahun 2018 saya ditegur Tuhan, di mana kaki saya itu patah total, Mbak. Kaki dengkul saya itu pecah kanan. Itu cuma jatuh biasa aja loh, Mbak. 3 hari sebelum saya terbang ke Korea. Jadi kaki kanan saya itu patah total. Jadi banyak yang tidak percaya bahwa kaki saya patah. Karena puji Tuhan kaki saya sudah balik walaupun tidak pulih 100%. Jadi kaki saya yang kanan tuh bisa dilihat itu jahitan semua, Mbak. Saya masuk rumah sakit 3 hari itu bukannya saya merenungi ya, Mbak. 3 hari itu saya mengutuk diri saya marah sama ibu saya, sama bapak saya, sama mantan suami saya, sama anak-anak saya. Saya selalu bilang, "Lihatan aku sekarang terjatuh ini. Kalian bisa membantu saya apa? Kalian merasakan apa?" Dan saya juga marah sama nurse-nya itu yang ada di rumah sakit. Dan ingat loh, buat mbak-mbaknya yang pernah yang sakit di rumah sakit, jangan pernah komplain sama suster yang ada di rumah sakit. Gak dipedulikan kamu, Mbak. Nah, dari situ keluarga saya gak peduli, mantan suami saya gak peduli, akhirnya gak ada siapa-siapa yang di samping saya sendiri. Di situ saya belajar bahwa ada apa dengan saya. Saya merenung di situ, saya nangis saja sudah nggak bisa, Mbak. Soalnya wis air mataku wis entek kasarane ngomong, kecewa aku wis ngepol. Masuk ke hari keempat, seharusnya saya operasi kaki saya. Tapi di situ saya divonis saya punya kanker getah benih. Di hari keempat saya kecelakaan, saya dinyatakan bahwa saya itu punya kanker getah benih. Dari situ saya sadar. Dari situ saya mengerti. Saat ini Tuhan benar-benar menegur saya dengan keras. Dan dari hari kelima, saya mulai bersyukur dengan keadaan yang saya terima. Dengan kaki patah, dengan vonis kanker getah benih saya bilang sama Tuhan, ya udahlah Tuhan, saya akui saya kalah. Saya tahu selama ini kehidupan saya ini banyak nggak benernya. Ya wis tak terima yang pandum. Jadi di hari kelima itu saya benar-benar hanya mengucapkan rasa syukur atas kesempatan ini, atas teguran ini pada saya. Karena dengan adanya kaki saya yang patah, ternyata Tuhan ingin bilang, "Iki lo Yun, masih ada penyakit lain Yun, selain kakimu patah, kamu itu punya kanker getah benih di mana sudah stadium gawat."